Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulilladzi hada lihada wa nakuna linahtadiya lawan hadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad arsal rahmatan lil alamin basirah wa nadhirah man yudaha wa rasulah wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh yang kemudian diteruskan dengan kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga pahala tercurah limpahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya mendapatkan pahalanya yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di laul hisab nanti kita diakui sebagai umatnya, diampuni dosanya, kemudian mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayang Allah, yaitu Jannatun tajri min tahtiha al-anhar al-ayah. Surat Al-Baqarah ayat 25. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kuliah subuh saya kami menyampaikan dengan judul Pandai Bersyukur. Syukur. Kenapa? Kami sudah memulainya tadi. Kita sudah memulainya mulai dari sholat tahajud, diteruskan dengan membaca Al-Quran yang sangat dahsyat itu. Kalau orang membaca Al-Quran sebagaimana isyarat dalam surat Al-Mujammil ayat 4 itu luar biasa. Ceritanya panjang. Jadi sholat subuh sekarang ini ada merupakan ibadah yang luar biasa. Kalau tadi sholat tahajud itu sudah penyempurna, kemudian diteruskan membaca Al-Quran, sekarang jamaah sholat subuh itu luar biasa lagi. Barang siapa bisa melaksanakan jamaah sholat subuh itu, pahalanya lebih baik dunia seisinya daripada lebih baik sholat subuh daripada dunia seisinya. Itu artinya. Betapa hebatnya sholat subuh pada dunia itu. Dan di dunia itu cuma satu kenikmatan. Yang 99 nanti di sana. Oleh karena itu, kami mengajak, mari kita bersyukur. Bersyukur. Kita sudah berjumpa dengan sholat tahajud. Diteruskan dengan membaca Al-Quran. Ditambah lagi dengan kita sholat subuh. Ketemu lagi dengan ini rangkaian ibadah yang luar biasa. Sungguh luar biasa kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Pandai bersyukur di hadapan Allah SWT. Itulah judul daripada kuliah subuh pagi hari. Itu yang harus disyukuri pertama kali. Setelah syukur karena didasari iman dan takwa, maka yang ada kita akan selalu memegang teguh iman dan takwa itu bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana surat Al-Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi kamutu ummuhu wahnan ala wahn wa fisalu fi amin aniskurli wa liwalidayk ilail masir. Berterima kasihlah kamu kepada orang tuamu yang mengandung kamu sampai melahirkan kamu, sampai menjadi balik. Ini kalau diceritakan panjang ceritanya. Dan luar biasa. Perjalanan anak manusia. Mulai dari janin, lahir, sampai menjadi balik. Siap untuk menanggung dosa. Berat. Oleh karena itu berterima kasihlah kepada ibundamu yang tercinta, yang mengandung kamu. Itu berat taruhan nyawa itu. Kamu harus menghormati dan berterima kasih
dan jangan kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Ingat surga di telapak kaki ibu. Itu isyarat yang pertama. Berterima kasih. Namun demikian kita sudah berterima kasih kepada Allah SWT. Pada waktu kita beribadah. Mulai dari sholat tahajud, membaca Al-Quran. Kemudian kita sholat subuh, diteruskan dengan kuliah subuh. Ini adalah bentuk syukur dari Allah SWT. Bagaimana tidak? Kita kembali pada waktu kita tidur tadi malam. Apa yang terjadi? Bagaimana doanya? Bismikallahumma ayah wa bismika. Begitu kan? Ya Allah, aku serahkan tidur dan matiku hanya kepadamu. Begitu bangun, apa? Alhamdulilladzi angsana ba'da amat wa ila nus. Ya Allah, hamba berterima kasih ya Allah atas nikmat yang diberikan ini. Sehingga hamba telah diberikan nikmat dibangunkan dari tidur dan matiku. Ini luar biasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur di situ. Di dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 diisyaratkan di sana, wa id adana rabbukum wa in syakartum wa ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tapi kalau kau pupur, adabku pedih. Ini berkaitan dengan surat Al-Luqman ayat 18-19. Wala tusu'ir khadaka linnasi wala tamsi fil ardi maruka innallaha la yuhibbul fakun. Surat Al-Luqman ayat 18-19. Ini. Kalau sombong ya kubur. Jadinya adab yang pedih. Tetapi kalau syukur maka nikmatmu akan aku tambah. Oleh karena itu menjadi manusia janganlah merasa sombong. Nabi Adam alaihissalam diingatkan, hai Adam, kau turun ke bumi. Aku turunkan kamu ke bumi, itu adalah bumiku bukan milikmu. Ingat-ingat itu ya. Sampaikan kepada anak cucumu keturunan. Dengan mentang-mentang ini tanah yang baik, tanahku, tanah leluhurku, ini berarti tanahku, sapiku, kebunku. Kapan buatnya? Kalau ilustrasinya seperti itu. Tapi yang benar adalah ini semua adalah titipan dari Allah SWT. Kita hanya sebentar di dunia ini, tidak lama. Walaupun tidak lama, kita harus bersyukur. Janganlah kita silau dengan dunia ini. Kenikmatan cuma satu, kenikmatan diperebutkan sekian banyak manusia, jutaan, miliaran manusia. Coba RRC itu berapa penduduknya? Seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita menyikapi surat Al-Ibrahim ayat 7 itu, akan menjadi qanaah kita. Akan memegang kebenaran dan kesabaran. Bersyukurlah. Kalau kita bersyukur, maka yang terjadi, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Janganlah kita berangan-angan maunya dari angka 1 maunya langsung 100. Langsung naik 100, tidak. Tidak demikian, semua ada hitungannya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Naik tangga seperti itu. Orang yang naik tangga yang inginnya mau cepat pasti tidak selamat. Pasti itu. Banyak pegawai di perusahaan. Juga banyak pegawai PNS, bahkan sampai di TNI, Polri, di kalangan-kalangan perusahaan besar, seperti itu. Personilnya, karyawannya, kalau tidak hati-hati, bahaya. Contohnya kalau di kebun kelapa sawit. Di sana ada yang namanya pemanen, masih PKWT, kemudian diangkat menjadi pegawai tetap.
Karena tidak bersyukurnya itu. Punya anak satu, istri satu. Begitu menjadi mandor, kawin lagi. Kawin lagi. Kawinnya bukan satu. Kawin tambah lagi 2, 3. Ada. Seperti itu. Nah, ini namanya yang tidak bersyukur. Karunia yang diberikan itu harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga keluarga sakinah mawadah warahmah terbentuk dengan baik. Menuju kepada ibadihi. Di dalam surat, di dalam kitab Ibadur Rahman dituntun di sana tentang orang-orang yang membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Di dalam kitab Ibadur Rahman itu luar biasa. Begitu manisnya membentuk rumah tangga yang sudah dilandasi dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kalau sudah punya istri yang saya ceritakan tadi, menjadi istri 2, apa yang terjadi karena tidak bersyukur? Malah petaka yang datang. Kubur di hadapan Allah SWT. Ya, adab yang pedih. Maka pegawai tersebut di PHK. Maka pegawai tersebut di SP. Karena apa? Ditambah lagi masih. Karena menikah lagi masih innamal qamru wal maisur min amali syaitan. Surat Al-Maidah ayat 90. Dia main-main dengan narkoba, jenet, minuman keras adalah minuman syaitan. Itu asbabul nuzulnya yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal qamru wal maisur min amali syaitan. Hati-hati. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Sebagai sosok muslim yang harus dipegang adalah fitrah sucinya ada 4 yang harus betul-betul dijaga. Syariat Islam yang harus disampaikan. Kedua, syiar agama. Kemudian yang ketiga adalah memegang kebenaran. Yang keempat adalah kesabaran. Ini yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Ingat, dunia ini cuma satu kenikmatan daripada 99 yang nanti akan kita. Ingat itu. Al-imanu khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya iman seseorang itu dibandingkan dengan dunia sesinya lebih baik iman kita. Dan hidup ini cuma sementara, hanya sekilas. Hanya sekilas. Sekilas saja, saya mengatakan sekilas, bukan sebentar, sekilas. Karena dunia ini adalah fata morgana. 500 tahun itu cuma 1 hari di surga. Umur kita berapa? Tidak ada 1 hari di surga. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim nujulan min ghafurir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.